Severny harusnya ke harusnya. arah Severny atau ke arah Stalber. Severny sih kayaknya. Ini lurus ke atas ya. Ini mungkin yang di kanan butuh nyambung dikit lah. Di Milta Power, di Lipovka itu butuh nyambung dikit. Tapi untuk di Novo harusnya bisa turun di SMB, nyari mobil, nyambung lagi. Yap. Sisanya harus cukup oke sih. Untungnya pesawatnya nggak lurus ke shooting range. Oke. Itu baru pusingin semua tim. Bagian kanannya bener-bener butuh PR banget sih. Betul. Karena biasanya kalau misalkan ya dari arah Primorsk menuju ke arah shooting range gitu. Bakal rebutan kendaraan itu di dekat rumah 12, terus di arah sekitarnya Pochinki, terus mungkin ya 2 spot itu sih. Di Vedipier juga mungkin bakal ada rebutan kendaraan untuk tim-tim yang turun di arah Milta Power, Lipovka dan sekitarnya sebelah kanan Yang pokoknya. gue senang banget perubahannya, adaptasinya itu Aura. Aura kan turunin Girkopol, permainan Betul. mereka biasa lambat, rotasinya lambat, routingnya banyak. Mereka pindah ke area rumah 12 sampai ke arah kurang lebih Vedipier dan sekitarnya. Dan mereka lebih bermain gaya cepat, lebih strike ke tengah, potongin tim-tim lain masuk ke arah circle. Dan itu membuat mereka galak banget permainan di early game-nya. Yap, bahkan pertama kali gue ngelihat Aura mereka pindah drop zone, tidak di Gergopol Apartemen, gue kira mereka bakal ambil fight yang cukup seru dengan BTR. Karena BTR dan Aura, drop zone itu nggak terlalu berbeda jauh. Bahkan sempat Aura mengambil farm ketika di regular season, pas BTR-nya nggak main. Nah, betul banget. Mereka sempat pindah ke bagian bawah ya. Karena baik lagi kan, kita menentukan gameplay kita dengan kota yang kita turunin. Betul. Kita nggak bisa main cepat kalau turun di Yesnaya, susah. Yap. Kita nggak bisa main lambat kalau main di Pochinki. Karena harus pindah rotasi buru-buru. Betul. Jadi gaya main kita harus disesuaikan dengan tempat kita ngedrop di awal-awal dan pastinya perlu menyesuaikan juga dengan keadaan tim-tim lain. Apakah ada nabrak atau enggak. Yes, dan ngomongin masalah drop zone juga, tadi sempat dibahas juga sama rekan kita, Eldoge dan juga Donaviska. Mereka ngebahas kalau misalkan head-to-head timnya untuk di match kali ini tuh lebih ke arah Lovre dan juga Siren, 2 tim underdog, di mana Siren waktu regular season sempat direpotkan oleh Dranix dan Lovre sepanjang regular season direpotkan oleh Nara. Sampai akhirnya sekarang mereka mendapatkan drop zone mereka masing-masing, di Lovre-nya di Pochinki, terus Siren-nya di Severny, itu nggak mendapatkan gangguan sama sekali. Apakah ini bakal ngasih potensi mereka lebih all out lagi, bro? Kalau gue liatin Siren ya, gue bisa melihat tim yang mirip dengan Ion. Oke. Mereka punya satu hard carry banget, Audrey, Redface dua-duanya. Mereka punya 3 pemain yang imbang banget. Imbang gitu, 3-3 pemain sisanya. Yang benar-benar memiliki kekuatan nembak yang kuat dan juga positioning rapi. Mirip gitu gaya mainnya. Cuma kalau bisa dibilang matang, memang lebih matang Ion. Dengan player yang lebih veteran dan juga bisa dibilang pemain yang season lalu sukses banget. Sedangkan dari Siren, itu kalau nggak salah pemain mereka ada di Nara juga sebelumnya, semuanya. Dan akhirnya mereka pindah ke bursa Siren. transfer season 1 ya? Betul, setelah season kelar mereka pindah ke Siren dan kalau nggak salah Moxpay, dia bahkan nggak bermain di Nara waktu itu. Dia masuk ke tim utama di Siren akhirnya. Dan menurut gue Siren bisa menjadi tim yang galak banget next season. Benar-benar mengerikan next season. Season 3 berarti ya? Season 3. Season 3 tergantung kayak ada rotasi player lagi di tim mereka atau enggak. Dan bonding seperti apa yang dilakukan oleh manajemen untuk hal-hal baik yang akan dilakukan oleh Siren nantinya. Betul, karena kalau mereka berkembang dengan apa ya, bisa bilang tempo sekarang nih. Secepat sekarang, mereka bisa menjadi tim yang mengerikan banget next season. Cukup menarik prediksi dari Wolfie tentang Siren. Lovre juga menurut gue step up banget. Betul. Padahal ya, gue sempat memprediksi gitu. Begitu gue mendengar adanya kabar duka yang dialami oleh salah satu player dari Lovre Kings, gue ada prediksi, ini tim mungkin akan sedikit downgrade dari gameplaynya. Tapi ternyata mereka malah makin gila di hari kedua kemarin. Itu dia, padahal mereka bermain dengan Martin, notabene yang udah nggak bermain setengah season. Dia awal main, akhirnya di tengah ke belakang, kalau nggak salah dia udah nggak pernah main di Lovre. Cadangan dia kan, tapi akhirnya di final main. Dan gue kaget banget, malah makin bagus mainnya. Mungkin dengan semangat ya, untuk membuktikan bahwa mereka juga sanggup, untuk juga bisa dibilang menutupi lah ketidakhadirannya temannya mereka. Itu membuat mereka semakin semangat dan semakin galak mainnya. Kayak apa ya, sebuah kabar sedih yang dijadikan sebuah motivasi, jadi ngebuat mereka tuh main makin galak, makin bagus. Seperti statistik yang sedang kita lihat sekarang. Baru diomongin, langsung muncul Slayer langsung lainnya. muncul. Gue suka sama tim production ini. Kasih tepuk tangan dulu lah ya. Peka mereka. Peka banget. Mantap banget Rizky dan kawan-kawan nih. Inilah pemain yang akhirnya bermain kembali di final. Yaitu Slayer dengan, sementara memang tidak terlihat terlalu tidak terlalu wah. Karena memang dia hanya bermain berapa game doang sepanjang regular season. Betul. Tapi ya terbukti dia step up juga di grand final. Dia membuktikan bahwa dia cadangan, tapi dia memperhatikan gameplay timnya. Langsung nyatu chemistry-nya. Dan dia juga player yang bisa diandalkan. Dia kemarin performanya lumayan oke. Soalnya menurut gue ya, dari statistik kayak berapa kill yang lo dapetin, assist dan juga damage yang lo keluarin. Oke lah, kalau misalkan kesempatan mainnya banyak, pasti dia bakal tinggi gitu. Dari jumlah killnya, dari jumlah assistnya dan segala macam. Tapi gue lebih ngelihat ke impact seperti apa yang diberikan ke tim ketika dia bermain. Betul. Kalau gue pribadi ya, gue itu nggak suka lihat jumlah kill total. Gue lebih suka lihat average kill. Rata-rata per game kill berapa, rata-rata per damage berapa. Biar kelihatan konsistensi lebih dia. Fair nggak sih? Lebih fair. Menurut lu lebih fair. Karena lu lihat orang nih, dia kill 10. Tapi ternyata cuma main 2 game.
Sama orang kill 100 tapi main 200 game. Lebih mengerikan orang yang cuma main 2 game tapi kill 10. Betul. Dan juga balik lagi gitu. Kalau kita ngomongin dan memperdebatkan masalah kill yang didapatkan sama masing-masing player, bisa aja steal kill. Berbeda dengan orang yang emang bener-bener ke knock end atau dia emang bener-bener tahu positioning dan dia bisa ngedapetin kill yang cukup banyak dari strateginya dia. Apakah ini bakal menjadi pecahan poin pertama karena tiba-tiba Just Space menuju ke arah kompon yang salah. Spidernya bakal langsung dimasukin tapi ternyata dia tidak jadi masuk karena mungkin mendengar beberapa step yang ada di bagian atas. Dia curiga kayaknya dia curiga. Ngeliat mobil dia. Lihat mobil, ini mobil orang lain. Kenapa di sini? Ada skinnya Tapi lagi. kenapa gua gak ketembak? Betul. Antara mobilnya ditinggalkan dijemput atau ada yang nahan posisi di bagian lantai atas dari rumah Spider-Man ini. Chrysler menahan stepnya dengan sangat sabar loh. Nah itu dia. Biasanya kalau gue jadi Jaspe nih, gue bakal bilang, ini ada mobil tapi gue gak tahu orangnya di mana. Tapi untungnya teman-teman dengan cukup peka langsung datang juga menyamperi dan kali ini Cryzen ini dia bakal minta bantuan ke teman-teman lain. Kita bakal lihat dari seorang Cryzen bakal coba memberikan covering fire ke arah Moxpay tapi tidak bisa tertahan. Teman-teman lain sudah datang juga dan kita bakal Cryzen 1 lawan 4 kah kali ini. Belum ada backup. Betul, dan lo lihat Moxpay nunggu di luar kalau misalkan Cryzen bakal turun, tapi ternyata sprint dari bagian rooftop berhasil mendapatkan 1 orang. Kontrol aim cukup bagus, bahkan kali ini Dranix mendapatkan bantuan. Moxpay yang terjebak di bagian rooftop kali ini sudah mulai mendapatkan bantuan dari 3 player Dranix yang lainnya. Lempar granat langsung menuju ke bagian lantai 2, mungkin masih di cancel ternyata. Belum langsung dilempar tapi ternyata Cryzen terpick off. Ada yang melakukan backup dari sisi yang lain. Dranix mulai berkumpul semua pemain mereka untuk menyelamatkan Cryzen. Revive berhasil diamankan kali ini Ucup. Masih menjaga di bagian luar untuk mengcover posisi dari seorang Cryzen, di mana Cryzen sudah mulai lompat dan ditembak. Ada Siren yang mengganggu pertarungan kedua tim ini. Tadi Siren yang dapat kan? Steal kill, men. Kok mengganggu? Astaga. Iya bener, Siren. Gue mulai tidak fokus. Kok mengganggu? Kan iya juga ya. Emang Dranix sama Siren. Astaga, tadi gue lihat itu bukan Siren ternyata. Siapa? Tapi ternyata tim lain. Gue sudah mulai halu di match yang pertama. Ternyata Chess sudah mulai mendekat. Gue mulai tidak fokus di antara pertarungan yang sungguh seru kali ini. Tapi ternyata Jaspe tertanggap juga kali ini. Kita bakal dari Chess sudah melakukan flanking juga. Pemain bintang dari Dranix kali ini bakal coba menembak Moxpay tapi ada Audrey. Audrey bisa menjadi faktor X dalam peperangan kali ini di mana dia berada di posisi yang berbeda. Tapi bot tidak membiarkan revive terjadi. Bakal langsung dipush juga. Anthem tampaknya ketahuan. Dan Siren setelah kita membahas mereka cukup lama di game pertama bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Dranix 4 poin tapi kehilangan Cryzen, aim star mereka. Ya padahal gue suka banget bisa dibilang ya gameplay dari Siren di mana 1 orang masuk tiba-tiba ngelihat mobil, 3 player lainnya nge-backup terus tiba-tiba mereka nguasain daerah kompon ini sebelum 3 pemain Dranix yang lainnya datang. Walaupun harus mengorbankan Cryzen yang tadi lompat dari bagian atas. Betul, ini bakal jadi pukulan yang keras bagi Siren ya. Steal kill. Ternyata tim lain. Gue bingung. Oh my god. Ya ternyata ada Siren. Tapi gue gak salah dong kalau gue bilang ternyata ada Siren. Emang ada Siren? Emang ada, tapi masalah kayak hype gue yang salah sebenarnya. Gitu. Terus men-steal killnya. Steal kill. Perlu bisa kita bahasa lain ya. Karena gue mulai agak sedikit ya, malu. kita lihat Boom sekarang lagi menjaga compound mereka. You, tampaknya dari tim TP juga bakal rotasi di sekitar area mereka, tapi belum mengetahui posisi dari Boom. Cuma tempatnya Boom ini tempat yang rawan, tempat suka diisi juga. Makanya TP tadi agak ragu-ragu untuk mengambil area ini. Dan TP bukan tim yang suka ngambil kompon-kompon tengah-tengah. Lebih suka ngambil open field ataupun ngambil tempat-tempat yang gampang rotasi ketimbang kelok. Ya, bahkan kalau kita perhatikan gameplaynya TP di Miramar, mereka tuh selalu menjadi salah satu tim yang nahan Blue Zone dulu. Iya. Bisa dibilang gameplaynya BTR zaman dulu, zaman PMCO. Zaman PMCO. Tapi memang TP terkenal dengan Blue Zone mereka. Permainan Blue Zone. Tapi kali ini kita bakal TP tampaknya motong cukup tengah. Mengambil pegunungan sebelum Severny. Itu enak banget sih. Kalau nggak salah ada rumah kuning atau pom bensin deh. Itu dekat jembatan kanan Yasnaya itu. Betul. Itu ada pom bensin, ada bukit-bukit juga. Dan juga ada beberapa lower ground di kanan tapi. Tapi kayaknya mereka nggak ngincer tempat itu. Mereka ingin ngincer bukit-bukit di sekitar Severny atau di sekitar shooting range-nya. Karena kalau nggak salah ada bunker. Ada bunker di dekat shooting range kalau di map itu sebelah kanan. Betul, ada. Ada bunker. Ataupun mereka bakal bisa menabrak ke arah pesawat. Pesawat yang ini, bangkai pesawat. Oke. Itu kalau nggak salah tirainya berubah juga deh di Erangel 2.0 ini. Lebih dalam. Lebih cekungannya lebih dalam. Terus ada beberapa gundukan lain dan ada beberapa lekukan lain yang ada di sekitar bangkai pesawatnya. Jadi bisa nyebar. Itu mengerikan. Smoke setup nggak bisa menyelamatkan mereka. Tampaknya Ion nahan super lama dan lewat kiri.
Mereka kayak trauma dari kanan. Betul. Kemarin dibegal sama BTR kan. Ada BTR, terus tiba-tiba kemarin kalau nggak salah di Irengel juga ada Siren yang rotasi cepat nabrak ke arah BTR, dan kemarin banyak hal yang nggak diduga-duga sih, kayak Boom yang tiba-tiba ngontrol jembatan kanan dan bentrok sama BTR, terus ada Siren yang tiba-tiba datang juga. Kemarin banyak banget kejutan yang tidak diduga-duga oleh semua orang. Betul, karena baik lagi ya, ini grand final, apapun bisa terjadi. Tapi untuk beberapa tim, memang mereka melakukan adaptasi yang ekstrim, ada juga tim yang nggak melakukan adaptasi yang terlalu banyak. Main santai aja. Betul. Tinggal ngelihat kejutan hari ini akan seperti apa, di mana Victim Misery juga sudah mulai memantau kali ini, dan ternyata dari Aura sudah mulai menyeberang jembatan dari arah Yasnaya, dan sepertinya dari Victim tidak ingin mengambil fight di arah atau di waktu yang sekarang. Oh, tapi arah tembakan terdengar juga, gue belum tahu dari mana arah tembakannya kali ini ya. Terdengar tapi belum terlihat siapa targetnya. Oh, Aura. Aura mengambil high ground dan cukup berdekatan dengan posisi tim Dranix. Dranix tadi, Iya. rumah Spider yang dikontrol sama Dranix. Betul, dan tampaknya dari tim Victim Chisun nembakin ke arah Aura tadi dari belakang. Kelihatan tadi ada pemain Casey nggak salah, lumayan sekarat. Dan tampaknya Jaden dan kawan-kawan bakal berhenti terlebih dahulu di perbukitan, membiarkan Casey melakukan scouting, dan Jaden yang melok ke arah rumah dulu, memastikan tidak ada yang menembak mereka dari rumah. Itu rumah yang suka diambil sama Red Rocket, sama Love Kings juga kalau misalkan zonanya ke atas kayak gini. Tapi ternyata rotasi dari Aura lebih cepat dan mereka mengontrol rumah ini lebih dulu dibandingkan tim-tim yang suka ngambil di bagian kompon tersebut. Sementara Boom berseberangan dengan tim Aura. Ini kalau bisa dibilang dua tim yang suka kejar-kejaran poin banget. Tapi masalahnya Boom ini mereka nge-split. Mereka tidak dalam satu area kompon yang sama, mereka nge-split menjadi dua-dua harusnya. Ini gue suka banget ya posisi dari Boom ya. Mereka membagi dua, karena mereka tahu ini vision optimal. Kebagi 4 titik yang berbeda, membuka vision ke semua arah. Dan Boom bukan tipe tim yang kalau mobil lewat tembak, mobil lewat tembak. Biarnya yang lewat, kita kumpul informasi, dia ngambil rumah di mana. Jadi ketika ada yang fight, dia tahu nih, oh fightnya di rumah ini, yuk samperin. Atau yuk mereka fight, kita tungguin. Sabar, mereka tim yang sabar. Serigala yang sabar. Bisa dibilang jarang wah mainnya, tapi konsisten banget. Yep. Chicken kill 5, kalau masalah perform mungkin tidak terlalu wah, tapi hasil yang mereka dapatkan selalu wah. Kita ngelihat dari poin yang mereka dapatin di setiap roundnya deh, itu selalu wah. Bahkan kalau bisa dibilang ya, dari 12 match yang udah kita lihat, Boom paling cuma pincang 2 sampai 4 match mungkin lah. Sisanya tuh amazing banget. Mereka jarang banget mati, bisa dibilang tidak terencana gitu ya. Mati konyol ya. Karena mereka tuh selalu planning. Mereka kemana tuh planning. Mereka mungkin nggak hafalin juga. Ketika kita ngambil bagian sini, yang kita bagi visionnya kemana. Kita ngambil sini, orang lain suka ngambil daerah mana. Betul. Dan tampaknya zona pun pindah kali ini ke sebelah kiri. Dan kita bakal melihat tim-tim scrambling menuju ke arah zona kiri daerah shooting range. Oh, ini arah selatan sama arah timur ramai banget sih. Terutama dari arah timur kita bisa lihat 6 tim yang mungkin bakal bertabrakan. Tapi ternyata dari tim Onyx, mereka sudah mulai melihat pergerakan dari Geek Fam yang rotasinya hampir bertubrukan dengan salah satu pemain dari tim Onyx. Tapi sepertinya Onyx juga harus melakukan pergerakan lagi karena daerah mereka ini daerah yang riskan banget, daerah yang sering diincar sama tim-tim lain ketika mereka pengen masuk ke bagian kiri dari circle yang sekarang ini. Daerah rawan ya bisa dibilang. Betul, ya, daerah rawan atas banget. tuh. Dan Aero pun cukup kelok, ini Potato tidak bisa kemana-mana, dan di belakang dia juga ada tim Geek Fam. Ini ya bener kan, bangkai pesawat diambil oleh tim TP, karena memang ini tempat yang bisa dibilang hotspot lah, untuk diambil di awal-awal. Ketika masih open, zona kira-kira ke sana, ini tempat yang terenak. Tapi kembali kata-kata gua, tempat terenak adalah tempat yang terame. Bakal ditabrak sama tim-tim lain. Dan setup dari TP udah bener-bener rapi banget. Mereka nge-split menjadi 2-2, ngosongin area bagian tengahnya. Dan mereka bener-bener ngambil area yang bener-bener jadi blind spot dari tim yang berusaha untuk masuk ke daerah bangkai pesawat ini. Ini kalau dibilang ya, kandang singa. Oke. Biarin orang lain masuk, kita tembakin mereka dari semua arah. Betul. Udah legit banget. Kalau zaman dulu bilangnya Japman. Oke, tapi udah ada yang mulai perang sepertinya dari Love Kings melihat pergerakan dari tim Onyx. Satu pemain mereka terjebak, KP berada di bagian sebelah kanan, sementara 3 player Onyx berada di arah yang lain. Dan Love Kings mereka nge-split 2-1-1 setup mereka di bagian bukit ini benar-benar ingin memanfaatkan vision dan juga keuntungan angle yang mereka punya dari spot yang sudah mereka tempatin kali ini. Betul banget, dan tampaknya banyak banget tim yang sudah merotasi di area ini. KP udah nggak bisa kemana-mana lagi, tapi di tempatnya cukup aman ya. Cukup aman untuk sementara waktu, nggak bisa ketembak. Dan dia bakal cuma nge-hold, mungkin mengamankan posisi ataupun menunggu cover dari teman-temannya dia untuk kembali bersatu dengan squad dia. Tampaknya Aero juga sudah mengisi tepat di sebelahnya tim Lovre, dan mungkin akan terjadi fight terlebih dahulu. Tapi di lain sisi kita lihat juga ada tim Morph dan juga Geek Fam yang perang di daerah kontainer. Ya, Zai mendapatkan senjata favoritnya dia, M24. Mungkin skopnya skop 4 ke atas, karena tadi on point langsung headshot ke arah pemain dari Geek Fam. Betul, langsung ya tadi ya? Langsung headshot. Mungkin tadi musuhnya lengah. Ketembak dari angle yang blind spot kan, tapi mungkin kita belum tahu juga karena kita nggak melihat. Nggak ketangkap kamera. Betul, dia tertangkap kamera, tapi Aero tampaknya mendengar bom-bom dilontarkan, dia tahu ini ada musuh di atas. Betul, pengen diusir tapi kayaknya nggak jadi diusir juga karena dari Aerowolf, mereka mundur.
ragu nggak sih, kayak agak bingung mereka mau maju atau enggak karena mereka nggak punya informasi yang lengkap dulu. Betul, tapi Hans sudah mulai membuka tembakannya, bakal langsung dibalas oleh seorang Potato. Hampir aja mendapatkan kepala dari seorang Hans, tadi pick tipis dari bagian lower ground. Untung saja Hans masih mempunyai satu cover batu yang sangat legit. Dan kalau kita lihat dari posisinya, Airwolf saat ini mereka berada di bagian puncak. Posisi pertama di leaderboard dengan 140 poin, Boom 117 poin. Sementara Lowfrey, kalau kita perhatikan posisi mereka agak riskan banget sih, karena mereka berada di bagian ke-8 dengan 89 total poin. Betul, ini chance mereka sebenarnya. Ini chance banget untuk mereka kembali merangkak mencari poin. Tapi kalau mereka sampai berhadapan dengan tim Aero yang lagi on fire banget, gue rasa ini bukan pilihan fight terbaik di awal-awal permainan kali ini ya. Ya, tapi lo bilang Lowfrey harus mengejar kesempatan mereka. Oki tadi mendapatkan satu orang, langsung di knockdown begitu saja. Walaupun belum menjadi poin untuk tim Lowfrey, tapi mereka sudah mendapatkan informasi tim apa yang ada di sekitar mereka. Dan zonanya menuju ke bagian utara. Sungguh menguntungkan buat tim seperti RRQ dan juga Victim yang memprediksi bagian utara itu bakal kosong dan akan menjadi pilihan zona yang berikutnya. Betul, tapi kita bakal ke ini dari arah zona ke Banting ke utara. Ini bakal rame banget, bener-bener rame semua tim ngisi area ini. Dan bakal mungkin jadi fight di ujung-ujung zonanya. Terutama bagi tim-tim yang puter bagian atas. Ini bakal numpuk banget dan di kanan ataupun timur dari mapnya. Tampaknya dari Peko kedua kalinya kenok oleh tim Victim kali ini. Dan bakal banyak banget yang bertemu termasuk Boom dan juga BTR. Kita bakal dari Ramones, Wafel nembak. Ryzen masih bertahan juga, tapi kita kenok juga kali ini. Ramones bakal langsung nge-front, menghindari tembakan dari Evos dan juga BTR depan dia. Ramones masih bertahan, bakal ketembak dari Zuxi kali ini. Dan tampaknya terlalu chaos hingga dua player Boom langsung ke take down. Ryzen juga bakal kenok, tapi masih bertahan juga kali ini tim-tim yang berada di ujung zona. Main backup position dari BTR bener-bener rapi banget. Walaupun dua player mereka tertinggal di arah belakang, tapi mereka bisa melakukan cover dan berhasil menyelamatkan dua player mereka yang kenok. Bahkan mereka mendapatkan 2 point kill dan boom, dua player mereka yang tersisa menabrak ke arah satu shake yang salah. Boom, dipulangkan menuju ke arah lobby, membuat poin mereka semakin jauh untuk berada ke atau untuk nyali posisi dari Airwolf. Betul, ini mulai berbahaya nih. Di mana Boom kayak ini kepreset. Ini chance untuk tim-tim di peringkat 3 ke bawah. Ion, Aura untuk mengejar Boom kali ini. Oh my god, satu bad move tadi dari Boom. Mereka tiba-tiba berbenturan dengan Bigetron dan langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, di mana kali ini kita sedang melihat tim yang berada di posisi puncak. Lemparan granatnya sukses, Jaden berhasil diamankan, smoke setup terlebih dahulu. Potato terjebak di antara setup yang sudah dilakukan oleh tim Aura. Rosas Keishi berada di bagian yang cukup enak untuk mengambil blind spot ke arah tim Potato, tapi sepertinya Airwolf sudah mulai melakukan backup. Bahkan Steve juga sudah mulai tersungkur, dua pemain tumbang, dan kali ini Airwolf benar-benar menguasai daerah perbukitan kali ini. Wow, Airwolf serigala yang mengamuk di match yang pertama. Betul, kali ini mereka benar-benar langsung mengincar lawan-lawan mereka dan menghabiskan. Mungkin mereka lagi on fire banget ya, mencari poin tambahan dan juga memastikan poin mereka banyak untuk game kali ini. Aero menguasai sisi barat dari circle kali ini, langsung mengunci pergerakan tim-tim lain dan dia membiarkan mereka lewat. Wow, Victim juga seru banget kayaknya perang sama tim RRQ. Dari tadi silih berganti untuk mendapatkan knock dan alter ego akhirnya muncul. Airwolf memperlebar jarak kill mereka. Tidak hanya fokus ke arah Aura, bahkan alter ego sudah mulai diincar oleh tim Airwolf. Betul, kita bakal ke ini Steve juga bakal coba untuk di end sementara dan tampaknya langsung di-secure juga kali ini dengan dua pemain RQ Ryu yang tertahan di Shack 1 doang ya. Betul, ke sandwich sih. Belakang mereka ada tim nomor 8 kalau nggak salah Victim tadi yang dari tadi perang sama tim RRQ. RRQ posisinya udah mulai ketahuan, tapi Spauf berada di bagian jarak yang cukup lebar. Super Una berada seorang diri di bagian ujung dari bukitnya, sementara alter ego masih berusaha untuk menyelamatkan Badru yang terjebak di arah open field di dekat lower ground, di dekat pohon yang saat ini masih dipantau juga oleh seorang Spauf. Iya, kita bakal dari Maero tampaknya mengontrol banget bagian barat dari circle dan kita bakal lihat tim-tim lain yang sedikit kesulitan yang masuk dalam circle ini dijaga oleh tim Aero. Tampak kita bakal dari Potato juga bakal pindahin mobil mungkin untuk nge-cover menjadikan forting di circle selanjutnya. Harus tabrak AE sih mau nggak mau, atau harus. Mereka ambil flank ke arah kirinya. Perlu banget sih ini mereka ya. Perlu maju ke depan dan mencari posisi, tapi Spauf tampaknya ketahuan juga sama tim alter ego yang berada tepat di ujung zona. Ini harusnya Super Una bisa nge-lock ke arah AE. Tinggal Spauf yang selamat nggak untuk menunjukkan teman-teman dia. Yap, kalau dilihat dari posisinya sih harusnya kedua tim ini masih sama-sama aman. Mereka udah punya defensive area mereka masing-masing. Tapi yang agak merugikan buat alter ego karena bagian high ground yang udah dijagain sama Super Una. Betul, bakal juga Potato nambah lagi. Dari Spauf bakal menahan posisi mereka juga dan kita bakal lihat circle pun sudah mulai menutup. Dari tim-tim yang masih bertahan di ujung circle akan harus pindah. Kali ini tampaknya dari tim RRQ dimajuin juga kali ini posisi mereka. Victim bakal coba tembusin pertahanan tim RRQ yang tinggal menyisakan satu player lagi. Kita bakal dari BTR juga bakal push ke arah tim TP dan bertahan di high groundnya. Betul, lagi ngelihat tim yang perang tiba-tiba Ion dipulangkan menuju ke arah lobby, lemparan granat dari sana Zuxi. How!
Oh, bagaimana caranya tiba-tiba bisa mendapatkan satu player dari The Pillars. Satu down ini menjadi momen, bahkan kali ini Onta sudah mulai menyusul ke knock dari temannya. Bigetron benar-benar bisa melakukan setup dengan sangat rapi. Boboho tertangkap. Microboy flanknya tidak terdeteksi oleh The Pillars. The Pillars dipulangkan di hashtag ke-11. Betul, kita bakal akan di BTR menguasai luar zona tapi belum berhasil menembus ke dalam zona di mana Eva sudah menunggu juga sebelah mereka. Ada tim nomor 5 kalau nggak salah Morph ya, menunggu juga di daerah ujung-ujung zonanya. Jadi perang di semua sisi di mana benar-benar Erangel kali ini berdarah banget memperebutkan high ground shooting range kali ini ya. Betul, dan seperti yang lo prediksi dari awal, daerah pesawat bakal menjadi rebutan dari banyak tim. Bahkan The Pillars yang sudah menguasai daerah ini bisa di-retake oleh Bigetron, dan kali ini Bigetron bakal move. Tapi ditembak oleh Yexi, satu tumbang kali ini. Berhasil diamankan Ryzen-nya dan masih berusaha untuk mendapatkan satu pick kembali. Namun ada trade knock yang terjadi. Morpheus berhasil diamankan juga oleh Red Aliens, di mana Luxi lebih memilih untuk mengamankan zona terlebih dahulu. Dua player Bigetron berada di arah satu mobil yang sama, tapi sepertinya EVOS tidak punya angle shoot ke arah Bigetron. Karena Microboy masih cukup aman, dia bakal mengambil lempengannya atau dua player ini ingin nahan pergerakan dari EVOS yang saat ini masih harus berusaha karena mereka cukup dekat dengan arah Blue Zone. Bakal di-spray langsung secara komit, Mervus bakal melakukan proning, tapi dari bagian kanan Foxe melakukan tembakan menuju ke arah Zuxi cukup low. Dia akan melakukan healing dan akan di-backup oleh rekannya terlebih dahulu. Betul, tapi kita bakal lihat apakah dari BTR bisa meng-clear EVOS sebelum zona menghimpit mereka. Karena pemain EVOS yang lewat, tapi XC bakal kenok juga. Tampaknya Morpheus juga kena. Dua pemain dari pengen kabur, menghindari BTR. Akhirnya tertangkap dan BTR sudah mengumpuli total 6 kill. Foxe bakal langsung terobos aja lah kali ini menuju ke arah safe zone. Tampaknya Foxe selamat kali ini. Tinggal BTR pindah posisi dan mengamankan posisi mereka. Depan mereka ada tim Dransuke yang mengunci pergerakannya mereka. Ya, gue suka banget move dari Bigetron di mana satu player mereka ngamanin zona terlebih dahulu, terus tiba-tiba dua playernya bakal menyusul, dan kali ini Foxe bakal dipotong juga sama seorang Luxi. Mungkin Microboy dan juga Zuxi bakal langsung tabrak menuju ke arah seorang Foxe. Dihajar begitu aja Foxe-nya, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ditabrak ternyata ya, dipulangkan ke arah lobby. Itu bakal dari Zuxi tampaknya juga ketahuan oleh tim victim yang benar-benar nembak ke semua arah, mendapatkan position yang terbaik di high ground kali ini ya. Oke, kita bakal lihat seperti apa gameplay yang bakal dimainkan sama 8 tim yang tersisa 22 orang yang masih hidup, di mana hanya ada 3 tim dengan kondisi yang masih prima, Morph, Victim dan juga Aerowolf, di mana Aerowolf harus melakukan satu revive karena temannya sedang terkenok, tapi Alter Ego, dua player mereka terhimpit oleh Blue Zone, bahkan hanya menyisakan last man standing untuk Alter Ego. Sungguh posisi yang tidak menguntungkan untuk Alter Ego masuk ke dalam zona. Ini berat banget sih bagi tim Alter Ego ya, mereka udah terkunci juga dan bahkan tinggal satu player Martin seorang diri bertahan. Tampaknya Aero juga lagi berusaha nge-revive temannya dan bakal coba mengembalikan kondisi mereka menghadapi tim Aura yang bisa dibilang kali ini cukup pincang. Dua orang tersisa dan berada di balik batu. Ya, apa? Itu batu apa bunker ya? Batu kalau nggak salah. Itu batu ya? Batu kalau nggak salah. Oke, ada di balik batu ternyata. Aura posisinya enak banget sih. Dua playernya Aura. Oke, perhatian dari tim Aero. Tidak terburu-buru dengan zona, masih ada waktu kurang lebih 30 detik sebelum mereka harus pindah. Dan mereka juga lagi berusaha mengumpulkan informasi dulu. Jangan terlalu terburu-buru terobos, lalu mereka masuk ke dalam kandang singa tim lain. Aura juga nggak bisa keluar loh, karena angle Aura itu udah di-lock banget sama victim. Betul, tapi mereka masih memiliki safe zone depan mereka. Jadi mereka bisa at least nahan satu zona lagi, zona ke-7 mungkin mereka harus pindah. Tapi lo lihat dari kill yang udah didapetin, Victim sama Dranix bener-bener menggila banget. Ini mereka udah ngedapetin 6 kill, Lovre udah mendapatkan 5 kill. Mungkin BTR akan, tapi BTR 8, bentar lagi Conqueror 10 kill. Betul, ini udah mulai mengamuk nih BTR ya. Di hari terakhir kita bakal kali ini lihat dengan dua pemain tersisa. Dapatkah mereka memaksimalkan jumlah poin mereka untuk game kali ini? Tampaknya Lovre bakal pulang di posisi 8 dengan 6 kill yang mereka bawa. Aero, dua pemain mereka kenok oleh Banyu kali ini. Tertahan di daerah pegunungan tapi tidak bisa kemana-mana. Free shoot? Free shoot mundur lagi, belum mundur lagi. Masih tertahan, belum nembak, masih ngohol dan Ucup masih belum mau memberikan pressure ke lawannya kali ini ya. Betul, Victim bener-bener ngontrol areanya dengan sangat baik. Lihat, 2 tim dikontrol sama Victim, bahkan 3 tim dikontrol sama Victim. Gak dibiarkan lewat begitu aja dengan mudah. Luxi, Microboy yang mereka harus melakukan setup smoke sebelum mereka bergerak masuk ke dalam zona. Bakal langsung di-spray, ternyata Luxi berhasil mendapatkan satu orang dari tim Morph. No Mercy berhasil ditumbangkan dan ternyata Microboy terculik. Ada Dranix yang tiba-tiba menembak ke pemain BTR. Last man standing dari tim Bigetron, Luxi, dan dia ditembak. Blind spot dari arah Victim. Misery mengambil keuntungan dan Bigetron dipulangkan di urutan ke-6. Betul, tampaknya 7. AE bakal menyusul juga di posisi ke-6, tinggal menyisakan 5 tim yang bertahan. Morph tampaknya tinggal last man standing juga, itu Frenzy bertahan pelan-pelan memajukan mobil dia dan menuju ke arah Aero yang masih memiliki 2 pemain juga bertahan di balik batu. Aura enak banget dari tadi ya. Dia nggak usah kemana-mana, dia membiarkan victim yang clearing semuanya. Oke.
Ini enak banget spotnya Aura. Kalau nggak salah nih area baru ya yang ada di Erangel 2.0 yang ditempatin sama Aura saat ini. Sebelumnya nggak ada. Dranix, Chess juga sudah mulai tumbang. Kali ini Tixun berhasil mendapatkan Spauf dari tim Aerowolf. Udah mulai tapping lagi dengan menggunakan DP-nya. Pelan-pelan aja pelurunya, nggak usah langsung di-spray. Karena Victim juga perlahan-lahan mereka udah mendapatkan 9 kill kali ini. Jumlah kill yang tidak diduga-duga. Victim bermain dengan sangat hati-hati dan sangat all-out di match pertama. Betul, ini harusnya game Victim. Harusnya ya, dengan kondisi tim-tim lain yang sudah mulai bonyok juga. Kill tambahan dikantongi juga oleh tim Victim. Ini udah clear banget sih. Conqueror untuk Victim, top 2. Tinggal melawan Aura yang terpojok di batunya mereka. Betul, kalau misalkan mereka bisa ngehabisin semua tim yang tersisa, bukan tim, tapi 2 player Aura yang tersisa, mereka pure, mereka 12 kill. Plus 15 placement point. 27 poin, itu membawa mereka ke top 5 harusnya, top 4, top 5. Yap, tapi sepertinya dari Banyu udah mulai ketahuan. Kayaknya dia udah mendapatkan informasi di manakah kedua pemain dari Aura berada. Dan ini posisinya harus sedikit naik ke high ground. Dan menguntungkan posisi dari Banyu. Kalau dia bisa memainkan third personnya terlebih dahulu untuk ngintip di mana Aura berada. Oh ini dia, bakal langsung flank ke arah sebelah kanan. Tapi Aura berhasil mendapatkan Chisun. Banyu sudah mulai melakukan flank. Dan ternyata Fajar mundur lagi untuk menyelamatkan Chisun. Misalnya berada di bagian sebelah kiri, Banyu berada di bagian sebelah kanan. Ternyata bakal langsung digunting posisi dari tim Aura. Tapi sepertinya dari Aura udah tahu kalau ada Banyu, dia bakal lempar 1 granat ke bagian kanan. 2 granat ternyata dilempar. Casey udah mulai kelihatan, tapi Roses juga sudah mulai melompat-lompat. Melihat 1 orang, bakal langsung di spray dan Roses berhasil diamankan Banyu. 1 orang terakhir bakal langsung ngeker juga ada seorang Casey. Spray dengan sangat rapi, Banyu masih bisa bertutup angle shootnya. Misalnya telat masuk, tapi gak apa-apa, Banyu masih mendapatkan momentum. Casey, last man standing bakal langsung dikejar, bersembunyi di balik mobil, bakal langsung ada free shoot. Dan Banyu dan winner chicken dinner untuk Victim di match yang pertama. Dan benar-benar timing yang tepat banget. Victim masih memiliki 5 game pada hari untuk mengejar poin. Dan what a nice winner chicken dinner. Mengontrol area mereka dari awal hingga akhir permainan. Memastikan posisi mereka tersebar dengan lebar dan menghentikan pergerakan semua tim lainnya. Victim bermain dengan sangat-sangat baik pada game kali ini, membuktikan bahwa mereka masih memiliki chance